Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffan Abdulkar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cerpen. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas yaitu cerpen. Nah, pertama-tama di sini kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu pengertian dari cerpen. Jadi, cerpen atau cerita pendek adalah suatu karya sastra berupa tulisan yang dibuat secara singkat dalam bentuk suatu kejadian beserta konflik dan juga akhir dari konflik tersebut. Nah, dalam cerpen itu biasanya penulis akan memberikan konflik pada pertengahan cerita, kemudian konfliknya akan diselesaikan pada akhir dari sebuah cerita. Nah, selanjutnya di sini yaitu kita akan belajar struktur dari cerpen. Struktur cerpen itu yang pertama ada pengenalan situasi cerita, yang kedua ada pengungkapan peristiwa, yang ketiga yaitu menuju pada adanya konflik. Yang tadi saya bilang konflik berada pada pertengahan dari sebuah cerita, dan yang terakhir ada puncak konflik atau yang disebut dengan klimaks. Selanjutnya kita akan belajar mengenal unsur-unsur dari cerpen. Nah, unsur-unsur cerpen ini terbagi menjadi dua. Yang pertama unsur intrinsik, yaitu unsur yang berasal dari dalam cerpen. Sedangkan yang kedua itu ada unsur ekstrinsik, unsur yang berasal dari luar cerpen, misalnya latar belakang penulis. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai unsur intrinsik yang ada pada cerpen. Nah, unsur intrinsik yang seperti saya katakan tadi, unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Yang pertama itu ada tema, sedangkan yang kedua ada tokoh dan penokohan, yang ketiga ada gaya bahasa, empat ada alur atau plot. Di sini alurnya itu bisa menggunakan alur maju ataupun alur mundur. Yang selanjutnya ada latar atau setting, latar tempat, waktu, suatu kejadian. Nah, selanjutnya ada amanat atau pesan yang dapat diambil dari pada cerpen itu sendiri, dan yang terakhir ada sudut pandang. Baik, selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai ciri-ciri cerpen. Nah, ciri-ciri cerpen itu yang pertama bersifat fiktif atau karangan dari penulis. Jadi cerpen itu ditulis oleh seseorang dan bersifat fiktif. Yang kedua, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Jadi cerpen itu tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, yaitu dapat dibaca dengan sekali duduk. Selanjutnya yaitu diksi yang dipakai tidak rumit sehingga mudah untuk dipahami. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.